Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Hari ini adalah satu rahmat Allah yang indah. Biarpun mendung, biarpun hujan, ataupun cerah, hari ini adalah permulaan pada sebuah harapan dan dalam kehidupan. Untuk itu, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Dan pada saat ini kita boleh bersama-sama mengikuti doa keluarga. Sebelum kita mulai, mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama memuji Tuhan dari KJ 427 ayat 1 dan 2. Kusuka menuturkan. Kusuka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kusuka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terkesan. Kusuka menuturkan, kusuka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kusuka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Kusuka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa semangatmu. Kusuka menuturkan, kusuka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Mari Bapak Ibu, saudara yang kasih Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami datang kepadamu ya Bapa. Kami ucap syukur, terima kasih untuk kasih, anugerah, keselamatan, berkat yang Bapa berikan buat kami. Terima kasih Bapa untuk semua yang Tuhan sediakan, yang boleh kami nikmati akan kasih kebaikan Tuhan. Untuk itu Bapa, saat ini kami ingin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga rindu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang sebentar akan dibawakan oleh hamba-Mu, Pendeta Adi Cahyono. Untuk itu Bapa, urapi hamba-Mu agar firman yang sebentar kami dengar sama-sama boleh memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami, khususnya pada saat-saat sulit saat ini ya Bapa. Kiranya iman kami boleh dikuatkan dan langkah kami boleh dimantapkan, karena Tuhan beserta dengan kami sepanjang kehidupan kami. Bapa, kami mau serahkan doa keluarga ini dari awal dengan hingga akhir ke dalam tangan pemeliharaan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur padamu. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, kita boleh bersama-sama kembali bersekutu dalam doa keluarga GKI Delima. Dengan saya saat ini episode akhir dari seri Damai Sejahtera Kristiani.
Bertepatan dengan Minggu Kristus Raja yang baru saja kita rayakan hari Minggu yang lalu, saya menyusun tema Kristus Sang Raja Damai. Ada dua bacaan yang saya ajak untuk kita jadikan dasar merenungkan tema ini. Yang pertama dari Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan bacakan untuk kita semua. Nanti bagian yang kedua Kolose 3 ayat 15. Nanti kita baca bersama-sama. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Median. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan Orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Bagian yang kedua, Kolose 3 ayat 15, saya ajak untuk kita baca bersama-sama Bapak Ibu sekalian. 1, 2, 3. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Baik saudara, berbicara tentang Kristus Sang Raja Damai, dengan demikian berbicara tentang sebuah ketertundukan kepada Kristus sebagai pusat pemerintahan. Raja adalah identik dengan pola pemerintahan di mana pemimpin tertingginya adalah raja. Kenapa Kristus disebut sebagai Raja Damai dan kita sebagai pengikutnya harus menundukkan diri dalam pemerintahan itu? Bacaan kita dalam Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 6 tadi merupakan sebuah nubuatan yang disampaikan bagi bangsa Israel, Yehuda, yang mengalami kehidupan yang sangat tertindas. Namun itulah sebuah realita atas ketidaktaatan mereka. Mereka berpaling tidak setia kepada Allah. Namun Allah tetap peduli, Allah tetap mengasihi umat pilihannya. Dia menyediakan seorang juru selamat yang akan memerintah dalam kekekalan, yaitu sebagai Raja Damai. Baik saudara, saya mengutip sebuah kata-kata yang dituliskan oleh Hayden Robinson dalam bukunya berjudul Salt and Light. Dia mengatakan demikian: tidak ada damai di antara negara jika tidak ada damai di negara. Tidak ada damai dalam negara jika tidak ada damai dalam orang-orangnya. Tidak ada damai dalam orang-orang jika orang-orang tidak menyerahkan hidupnya ke tangan si Raja Damai. Ya, saya pikir kita semua sepakat dengan pernyataan Hayden Robinson ini, Bapak Saudara, bahwa kita harus menundukkan diri kita dalam kedamaian di dalam Kristus Sang Raja Damai. Bapak Saudara, sebutan Raja Damai atau Prince of Peace dalam bahasa Ibraninya adalah Siar Shalom. Artinya apa? Artinya adalah seseorang yang menghapus segala unsur yang mengganggu kedamaian. Dan seseorang yang mengukuhkan adanya kedamaian itu. Semua pemerintahan yang ada di dunia ini kekuasaannya sering bergantung kepada kekerasan, perang, dan bahkan pertumpahan darah. Tetapi kekuasaan Kristus Sang Raja Damai itu justru didasarkan pada kesediaan dirinya, mengorbankan dirinya supaya keadilan dan kebenaran bisa
tetap ditegakkan. Kalau Bapak Ibu mengikuti ibadah minggu online kemarin dengan tema Raja yang Menggembalakan, di situ bacaan Matius menegaskan pada hari akhir Sang Raja itu akan datang kembali untuk menegakkan keadilan, untuk memisahkan kawanan bangsa-bangsa itu ke dalam dua kelompok, kelompok domba dan kelompok kambing. Itulah salah satu gambaran bagaimana Sang Raja Damai akan hadir kembali ke tengah dunia sebagai sebuah penggenapan akan kedatangannya yang kedua kali. Bapak Saudara, nubuatan Yesaya tadi merupakan sebuah keberadaan konkret nyata yang tidak mudah umat pilihan Allah. Oleh sebab itu Allah datang memberikan pengharapan, dan pengharapan itu telah digenapi. Sang Raja Damai itu adalah Kristus yang sebentar lagi kita juga akan peringati dalam rangkaian Advent dan perayaan Natal. Raja dunia yang nantinya akan memimpin dengan keteraturan, keadilan, dan kedamaian. Kalau kita menanti-nantikan Natal, yang kita tunggu-tunggu apa sih sebenarnya? Hore, dapat angpau misalnya. Hore, dapat kado Natal. Nah, jangan sampai lupa, itu boleh saja. Bahkan suatu pesan firman Tuhan mengingatkan bahwa Natal identik dengan berbagi. Dan kita meneladani itu dari Kristus, Allah yang datang ke dunia dalam diri bayi Yesus. Dan bayi itu bukan bayi manusia biasa, dan dia adalah Raja Damai itu. Oleh sebab itu bersyukurlah Bapak Saudara ketika kita meyakini bahwa bayi yang lahir ke dunia itu sebagai Raja Damai itu adalah kita percayai, maka dalam diri kita bukan hanya akan merasakan damai sejahtera, tetapi kita juga harus menundukkan diri kita dalam pemerintahan Sang Raja Damai itu. Pertama-tama bagaimana mewujud nyata perdamaian Kristus Sang Raja Damai itu, kita beberapa minggu yang lalu sudah merenungkan bersama bahwa kenapa Kristus disebut sebagai Raja Damai, karena dia memperdamaikan manusia yang berdosa dengan Allah, sehingga kita kembali dipulihkan mendapat keistimewaan sebagai anak-anak Allah. Nanti bagian akhir akan saya hubungkan apa tugas anak-anak Allah. Yang kedua Bapak Saudara, Sang Raja Damai yang menggenapi nubuatan Allah itu adalah sebuah keberadaan yang nyata yang menjawab kebutuhan umat manusia yang berdosa, sehingga mereka kembali dipulihkan dan memiliki rasa damai sejahtera itu. Damai sejahtera itu bersifat kekal dan tidak dapat dirampas, dipengaruhi oleh situasi apapun yang datang dari luar diri kita. Itu kita lihat ya di minggu pertama dan minggu kedua, saatlah sumber damai sejahtera sejati, dan kita harus mengamalkan damai sejahtera sejati. Dan lebih luas lagi, akibat damai sejahtera ini manusia bisa hidup damai satu dengan yang lainnya. Karena itu damai sejahtera itu harus aktif dikembangkan dan dibagikan kepada sesama. Jadi episode hari ini merupakan rangkuman dari episode pertama, episode kedua, dan episode ketiga yang menegaskan bahwa damai sejahtera Kristiani itu datang ke dunia melalui diri Tuhan Yesus yang memperdamaikan kita manusia berdosa, dipersatukan kembali dalam kemuliaan sebagai anak-anak Allah. Namun damai sejahtera itu tidak hanya untuk kita, tetapi juga harus kita bagikan, bahkan kita kembangkan dalam realita kehidupan kita sehari-hari. Paulus menyebutkan dalam Kolose 3 ayat 15 tadi, Bapak sekalian, damai sejahtera adalah hak dan sekaligus tanggung jawab setiap orang yang mengikut Yesus. Paulus mengatakan itu tadi ya, bahwa hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Jadi damai sejahtera itu tidak untuk diri kita sendiri, tetapi harus dibagikan untuk kebutuhan hidup bersama. Inilah ketertundukan kita di mana Kristus sebagai Raja Damai, maka kita harus menundukkan diri bahwa damai sejahtera itu harus memerintah dalam hati kita, bahkan itu sebagai sebuah wujud nyata dalam kesatuan hidup, baik dalam keluarga, dalam bergereja, dan tentunya kita sebagai umat Kristiani di tengah bumi ini, bagaimana kita bisa menghadirkan damai di mana kita berada.
Dan sekali lagi minggu lalu dikatakan bahwa itu sebagai wujud ungkapan syukur kita karena kita sudah memiliki sumber damai sejahtera sejati. Dengan demikian Bapak Saudara, 3 pesan penting yang saya ajak untuk kita ingat, di mana Kristus Sang Raja Damai tidak hanya membawa damai sejahtera tetapi juga mengaruniakan damai sejahtera itu kepada kita yang percaya kepadanya. Yang kedua Bapak Saudara, kita ini adalah agen-agen pembawa damai sejahtera itu. Jadi kita sudah menerima, tetapi kita juga harus membagikan damai sejahtera itu. Kita dituntut untuk menghilangkan segala kedengkian, amarah dan dendam, utamanya di dalam keluarga, rumah tangga, kemudian relasi kita di gereja, di tempat pekerjaan. Bagaimana kita sebagai orang-orang yang sudah merasakan damai itu, kita adalah agen pembawa damai. Di mana kita berada, kita harus terus menghadirkan kesejukan. Bahkan ketika ada sebuah perselisihan, perseteruan, kita hadir sebagai pembawa damai. Yang terakhir Saudara, kedamaian yang memancar dari persekutuan itu dampaknya harus luas dan tidak terhingga. Seperti saya katakan tadi, Yesus pernah mengatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Yesus sendiri, Sang Raja Damai itu mengatakan, kita akan berbahagia jika kita ini menjadi pembawa damai. Selamat menjadi pembawa damai. Kristus Sang Raja Damai sebentar lagi akan kita peringati, kita rayakan. Ingat, bukan hanya merayakan pesta kegembiraan mungkin di tengah pandemi itu terjadi, tetapi justru di tengah pandemi ini mari kita ingat esensi kehadiran Kristus, bahwa kita menghadirkan damai di tengah dunia yang penuh dengan mungkin perseteruan, kebencian dan kedengkian. Kita yang di Indonesia saat ini mungkin juga merasakan situasi itu. Tidak nyaman. Ada banyak situasi politik sosial yang membuat kita hidup dalam ketegangan dan kekhawatiran. Tetapi biarlah hari ini kita diingatkan, minimal kita jangan memperluas, menyebarkan berita-berita ujaran kebencian, tetapi mari kita hentikan setiap ujaran-ujaran kebencian itu diganti dengan ujaran-ujaran keteduhan, kata-kata yang menenteramkan, kata-kata yang bisa membuat orang bersukacita, bersemangat dan juga terus menghadirkan kebahagiaan di tengah kita berada. Kiranya Tuhan terus menolong kita. Kita masuk dalam saat teduh. Terima kasih ya Allah kalau pada hari ini kembali kami boleh mengingat, menghayati Kristus Sang Raja Damai yang telah datang ke dunia, terutama dalam masa Advent dan masa raya Natal yang sebentar lagi kami akan masuki minggu depan. Tuhan tolong agar kami boleh terus diingatkan sebagai anak-anak Allah yang menghadirkan kedamaian di tengah dunia di mana kami berada. Biarlah Kristus sebagai Raja Damai itu terus menginspirasi hidup kami untuk juga menghadirkan damai dimanapun kami berada. Kiranya terus kuasa Roh Kudus-Mu memimpin kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh memberikan kita pengaruh yang baik. Kita boleh menjadi pembawa damai dimanapun kita berada, agar kasih Kristus nyata di sepanjang kehidupan kita. Mari kita bersama-sama masuki doa syafaat. Dan setelah doa syafaat diberi kesempatan untuk doa pribadi. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami datang kepadamu, kami membawa doa-doa syafaat kami. Kami mau berdoa bagi umat Tuhan yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Bapak Sugono Mahargono, Ibu Trifosa, Ibu Liana Secausada, Ibu Silvia Intan, Saudara Adeline Murniati, Bapak R.U. Manalu, yang saat ini sedang mengalami gangguan jalan, Ibu Diana, Ibu Heni, Bapak Untung, dan yang sakit dalam masa pengobatan, yaitu Bapak Sutanto Harto, Ibu Titi Niati, dan beberapa saudara-saudara kami yang mengalami gejala ataupun positif COVID-19, ataupun yang dalam masa pemulihan. Tolong mereka ya Tuhan, supaya dapat berdisiplin dalam pengobatan, dan Bapa berikan kesabaran, kekuatan, semangat dan penghiburan yang dari Tuhan.
Tuhan memberkati obat-obatan yang diminum setiap hari dan segala upaya yang dilakukan untuk pemulihan kesehatannya. Tuhan melawat mereka satu persatu. Anugerahkan kepada mereka kedamaian di dalam hati dan pikiran, dan berikan mereka damai karena mereka tahu dengan pasti bahwa Tuhan setia dan selalu mendampingi di tengah segala kelemahannya. Bagi yang merawat, kami juga ingin berdoa bagi mereka. Tuhan berikan kekuatan, kesabaran, dan cinta kasih yang lebih besar, agar kasih Tuhan dapat dirasakan melalui orang-orang di sekelilingnya. Tuhan tahu apa yang mereka butuhkan, dan kiranya Tuhan menolong dan memenuhinya. Bapa di surga, kami juga mau berdoa bagi tindakan disiplin, larangan berkumpul, dan rotasi kepemimpinan di Polri. Bapa, kami juga ingin berdoa khusus bagi pemerintah bangsa kami, bangsa Indonesia. Saat ini sedang ditegakkan kembali disiplin taat peraturan mengenai larangan berkumpul dalam jumlah banyak, baik bagi masyarakat umum maupun bagi aparat yang berwenang untuk memperingatkan agar tidak terjadi lonjakan COVID. Kiranya melalui tindakan peringatan-peringatan dan pendisiplinan ini dapat membuat masyarakat taat dan karenanya dapat menolong mengurangi lonjakan pasien COVID. Kami juga mau berdoa bagi rotasi pergantian di beberapa pimpinan kepolisian. Tuhan tolong agar penempatan orang-orang terpilih untuk memimpin menjadi pelayan masyarakat di wilayahnya merupakan orang yang tepat, yang memiliki kemampuan dan dapat adil melindungi, menjaga ketenteraman masyarakat. Kami juga mau berdoa bagi Bapak Presiden dan jajaran pembantunya. Tuhan berikan hikmat bijaksana, kesehatan, kekuatan untuk dapat memimpin rakyat menjadi bangsa yang sejahtera. Kiranya Engkau juga senantiasa memberikan perlindungan bagi bangsa ini dari yang jahat yang selalu memberi pengaruh buruk dan dari hasutan-hasutan untuk tidak taat dan bertindak melawan hukum dan melawan pemerintah. Bimbinglah para aparat negara, TNI Polri agar terus dapat solid, teguh bersatu, menjaga keamanan dan kesatuan negara kami. Tolonglah pemerintah untuk mengatasi beratnya beban masalah ekonomi yang menjadi tanggungan negara. Engkau berikan jalan keluarnya ya Bapa. Bimbinglah masyarakat agar tidak saling menghujat, tidak saling menyalahkan, dan saling membenci satu sama yang lain karena aneka perbedaan. Berilah pertobatan kepada bangsa ini dan lepaskan bangsa ini dari kehancuran. Ya Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Murah dan Maha Pengampun, kami memohonkan doa ini kepadamu. Umat diberi kesempatan untuk menaikkan doa pribadi. Amin. Kita akan menyanyi kembali dari PKJ 36 ayat 1, 2, dan 4. Yesus Raja Damai. Yesus Raja Damai, Tuhan Maha Kasih, sambut kami ini dalam rahmat.
Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita sebagai orang-orang yang sudah diperdamaikan oleh Kristus, kita hidup dalam damai dan menjaga kedamaian dengan mengupayakan hidup benar agar kita bisa merasakan dan menghadirkan damai sejahtera dimanapun kita berada. Kita harus bisa berdamai dengan pasangan, harus bisa berdamai dengan anak, harus bisa berdamai dengan orang tua atau mertua kita, atau juga dengan rekan kerja atau rekan pelayanan. Oleh sebab itu kini terimalah berkat Tuhan. Saudara-saudara, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Sehati sepikirlah engkau dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai engkau. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, berterima kasih. dan sesama